Hey, halo Wak. Kembali lagi dengan saya Eril di KYS Film tentunya. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat gila yang pernah melakukan pembunuhan berantai tepatnya di daerah distrik Hwaseong, Korea Selatan. Di mana kasus ini sempat menggegerkan warga Korea, bahkan presiden di sana sampai mengerahkan semua polisi di penjuru kota untuk mengusut tuntas kasus yang mengerikan ini. Film yang diangkat dari kisah nyata ini diberi judul Memories of Murder. Oke Wak, tanpa berlama-lama lagi, inilah Memories of Murder. Film dibuka dengan latar tahun 1984 di sebuah desa terpencil bernama Hwaseong. Di sini kita langsung diperlihatkan dengan seorang detektif polisi bernama Park, yang pada kala itu menemukan sesosok mayat wanita bernama Hyang Suk dengan kondisi tangan beserta mulut yang sudah terikat di dalam saluran pembuangan air. Lalu untuk mempermudah penyelidikan, kemudian detektif Park langsung melakukan interogasi kepada beberapa orang yang sempat berhubungan langsung dengan korban seminggu sebelum terjadinya pembunuhan. Namun belum selesai kasus pertama, para polisi beserta detektif kembali dibuat geger atas penemuan mayat baru dengan kondisi yang sama seperti korban sebelumnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan Wak, kalau mayat tersebut merupakan korban dari pembunuhan berantai yang sampai detik itu masih belum bisa untuk dipecahkan. Sementara detektif Park yang belum bisa menemukan bukti apapun, seketika mulai menemukan sedikit petunjuk di saat istrinya menceritakan tentang sebuah keluarga bernama Huang yang selalu digosipkan suka membuntuti para wanita. Diketahui Uncle Huang ini mempunyai seorang anak idiot bernama Kang Ho, di mana kebiasaan si Kang Ho ini selalu membuntuti para wanita cantik di kota Hwaseong, termasuk juga membuntuti Hyang Suk yang tidak lain adalah korban pertama. 하여튼 좀 안 됐어. 좀 자세히 얘기해봐. 있잖아, 이쪽 얼굴이 Mendengar itu, kemudian Park langsung memutuskan untuk menginterogasi Ho, meskipun Ho sendiri belum jelas terbukti sebagai pelakunya. 아닌데. 다 이해해, 임마. 때리고. Singkat cerita, mereka kedatangan seorang detektif baru bernama Taeyeon yang sengaja dikirim dari Seoul untuk membantu penyelidikan mereka dan langsung ikut serta dalam menginterogasi Ho yang masih dijadikan tersangka. 이 문이, 어? 똑같이. Namun karena terus-menerus diinterogasi, Ho yang merupakan anak idiot dengan polosnya mengaku sebagai dalang pembunuhan itu dan juga menjelaskan secara detail mengenai peristiwa yang telah terjadi kepada Hyang Suk. 이거 얼굴만 봐도 막 높네 이놈. 아유 눈 똑바로 봐. Hok mengatakan kalau pembunuhan itu terlebih dahulu membunuh Hyang Suk di area sekitaran rel dengan cara mencekiknya menggunakan pakaian korban, lalu kemudian mengikat korban dengan pakaian dalam yang saat itu mereka kenakan. Mendengar itu, para polisi memilih untuk melakukan adegan reka ulang dengan cara langsung membawa Ho ke tempat kejadian. 너 향수기 좋다고 맨날 따라다녔잖아. 기차길 옆에 그 다음에 맞아, 백근. 그거 왜 그랬을까? 모자처럼 쓱 덮으셔. 말이지, 거들. 그 여자들 입는. 에? 아, 모르지. 새끼가 정말. Setelah mendengar serta melihat perilaku Ho di lokasi TKP, Taeyeon pun mulai merasakan adanya kejanggalan, tapi pastinya Ho bukanlah pelaku sebenarnya dari pembunuhan itu. Ditambah lagi dengan cacatnya kedua belah tangan Ho, yang sangat mustahil sebagai pelaku dari korban-korban tersebut. 손가락이 이렇게 붙어서 젓가락질도 제대로 못하겠다. Singkatnya, para polisi yang sudah mulai putus asa
kemudian mengorbankan Kang Ho sebagai pelakunya. 뭐부터 해야 되죠? 아까부터 계속 그 말씀 드렸잖아요. 백광호 제 범인 아니라. 왜 이러는 게 다 된 밥이면 똥 물을 끼얹는겨. Namun saat ingin melakukan reka ulang kejadian, seketika saja lokasi di TKP menjadi kacau dikarenakan Ho yang terus berteriak memanggil ayahnya. Karena suasana yang sudah tidak objektif, akhirnya rekonstruksi pun dibatalkan dan berakhir dengan dibebaskannya Ho karena terbukti tidak bersalah. 그 발자국 사진? Selepas peristiwa itu, kemudian pihak polisi mendatangkan detektif senior bernama Shin Dong-chul dalam upaya untuk mengungkap kasus tersebut. 12월 16일. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai detail korban si pelaku, kemudian detektif Dong-chul bersama yang lain langsung bergegas ke lokasi pembunuhan pertama. 상당히 예쁘다는 거. Setelah melihat TKP serta mempelajari kondisi korban ketika ditemukan, akhirnya Taeyeon menyimpulkan kalau kedua korban tersebut dibunuh di saat turun hujan. 영 동네 돌아가는 걸 모르니까 말도 안 되는 소리라고. Taeyeon juga mengatakan sesuatu yang mengagetkan detektif lainnya mengenai keberadaan korban ketiga yang saat ini masih belum ditemukan, dan tidak menutup kemungkinan kalau korban ketiga itu juga tidak jauh dari lokasi mereka. Dan benar saja, setelah Taeyeon bersama polisi melakukan pencarian besar-besaran, mayat dari korban ketiga pun berhasil ditemukan dengan kondisi yang sama persis seperti korban sebelumnya. 봐봐. 오래된 시체인데도 Dikarenakan si pelaku itu sangat pintar dan memiliki strategi serta perhitungan yang sangat tinggi, sehingga membuat tim forensik tidak dapat menemukan bukti apapun tentang si pelaku. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjebak si pembunuh dengan mengirimkan salah satu anggota polisi bernama Gwong Wi untuk berjalan sendirian di tengah turunnya hujan. Tapi sayang, sekian lamanya mereka menunggu, namun si pelaku tidak sedikit pun memperlihatkan diri. 기록 이제 빨간 치마도 입어보고. 비 올 때마다 이 짓을 해야 되냐? Dan ternyata si pembunuh sedang melakukan aksinya di tempat lain dengan menarget seorang wanita yang tengah berjalan sendiri di sekitaran ladang. Dan inilah yang terjadi. Lalu pada pagi harinya mayat dari wanita semalam pun akhirnya ditemukan dengan kondisi yang sama dan tidak jauh dari lokasi korban pertama. 그 강간 사건 때는 말입니다. Setibanya di markas, para detektif yang sedang sibuk berdiskusi seketika dihampiri Gong Wi untuk memberitahu petunjuk baru tentang si pelaku, yang dimana setiap terjadi pembunuhan di saat turun hujan, sebuah stasiun radio selalu memutarkan lagu berjudul Sad Letter dari salah satu requestan pria misterius. 조용필 밴드. Dan lebih mencengangkan lagi, Wak, mereka menemukan kesamaan antara tanggal dan waktu pemutaran lagu itu dengan tewasnya para korban tersebut. 비 오는 밤 꼭 틀어주세요. 반장님 이게 의원 측은 너무 정확한데요. Jadi bisa disimpulkan kalau pria yang merequest Sad Letter tersebut tidak lain adalah si pelaku. Sampai akhirnya para detektif langsung bergerak menuju ke stasiun radio untuk menanyakan mengenai identitas si pelaku. Tapi sayangnya, pihak stasiun radio telah membuang semua data pengunjung sebelumnya. 무슨 일 없어요. 보내달라고 그 전화 같은 거 기억 안 나요? Meski begitu, Taeyeon terus mencari data tersebut, walaupun harus berakhir dengan kegagalan. Pada malam harinya, detektif Park, Yonggu, dan juga Taeyeon melakukan penyelidikan di sekitaran ladang. Dan tiba-tiba saja, mereka melihat gerak-gerik seorang pria misterius yang sedang beronanas menggunakan pakaian dalam wanita. Namun merasa dirinya sedang diperhatikan, pria itu pun berlari dengan sekencang-kencangnya.
Sampai akhirnya pelarian pria itu membawa mereka bertiga ke sebuah pabrik dan akhirnya ia pun berhasil diringkus dan diinterogasi. Lalu si pria misterius bernama Jup Yong Sun ini hanya mengatakan kaget saja saat merasa kalau dirinya sedang diawasi. Sedangkan alasannya beronanas dikarenakan sang istri sedang sakit dan berdalih kalau semua itu dia lakukan hanya demi memenuhi fantasi semata. Walau belum mendapatkan bukti yang kuat, tapi penyelidikan terus dilanjutkan untuk bisa membuktikan kalau Yong Sun lah pelaku sebenarnya. Di sisi lain, Taeyeon yang terus mencari kebenaran sampai akhirnya mendapatkan informasi baru tentang seorang wanita yang suka menguntil di toilet sekolah kota Hwaseong. Taeyeon pun terus bergegas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sini guru sekolah itu mengatakan kalau si penguntil merupakan seorang wanita aneh yang tinggal di atas perbukitan dekat sekolah. 그렇게 할 일이 없어요? Mengetahui hal itu, Taeyeon pun langsung menemui wanita tersebut. Namun belum sempat bertanya apapun, tiba-tiba saja wanita yang bernama Seol Yong itu langsung menghindar ketakutan. Lalu Taeyeon memutuskan membawa detektif Gong Wi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan sorot mata yang mengalami trauma berat, ternyata Seol Yong ini tidak lain adalah korban yang berhasil selamat dari kejaran si pembunuh berantai itu. 비가 부슬부슬 내리던 밤이었는데 그동안 살해된 우리 동네 여자들 고개를 숙이고 있었어요. Meskipun Seol Yong tidak sempat melihat wajah dari si pembunuh itu, namun dia dapat merasakan kalau si pelaku mempunyai kedua tangan yang begitu halus dan lembut. Mendengar itu, Taeyeon langsung bergegas untuk memeriksa kedua tangan Yong Sun yang pada saat itu masih diinterogasi. Tapi ternyata kedua tangannya tersebut memiliki tekstur keras dan juga kasar. Kejadian barusan bersamaan dengan turunnya hujan juga diiringi dengan lagu Sad Letter yang telah diputar oleh stasiun radio. Menyadari akan ada pembunuhan selanjutnya, mereka langsung bergegas untuk meminta pada pihak kepolisian untuk menggerakkan semua unitnya. Namun dikarenakan saat itu polisi tengah disibukkan dengan masa demonstran yang membuat para polisi patroli tidak bisa didatangkan untuk mengamankan tempat. Dan benar saja, pada keesokan harinya, mayat selanjutnya pun kembali ditemukan. Kali ini pihak otopsi mendapati hal baru, yaitu dengan dimasukkannya beberapa buah persik ke dalam mispi korban, yang jelasnya membuat para detektif kembali pusing dengan penemuan tersebut. Tidak lama kemudian, akhirnya para detektif mulai menemukan sedikit titik terang setelah menerima telepon dari pihak stasiun radio mengenai identitas seorang pria yang telah merequest lagu Sad Letter tersebut, yaitu dari seorang mantan tentara bernama Bak Yong yang tinggal di distrik Terung dan beralih profesi menjadi seorang pekerja pabrik. Setelah Bak Yong mengakui sebagai si perequest serta memiliki kedua telapak tangan yang halus dan lembut, juga dipastikan memiliki seluruh ciri-ciri yang sama dengan keterangan Seol Yong, namun Bak Yong tetap bersikeras tidak mengakui pembunuhan tersebut. Sampai membuat Yonggu kesal dan langsung menghajarnya sehingga membuat interogasi itu pun kacau berantakan. Akhirnya Yonggu pun dikeluarkan serta dibebas tugaskan oleh detektif Dongchul. Dengan kata lain, ia dipecat karena telah melanggar aturan atau sumpah kerja mereka. Singkat cerita, para detektif yang mulai putus asa seketika mulai mengingat kembali tentang sesi interogasi Kang Ho waktu itu.
Dari penjelasannya yang begitu detail, para detektif pun menyimpulkan kalau dialah satu-satunya saksi mata atas pembunuhan Hyang Suk pada malam itu. 왜 그랬어? 왜? 거들 말이지, 거들. Mengingat fakta barusan, Fok bersama Taeyeon langsung bergegas menuju restoran milik ayahnya Hok untuk mencari keberadaannya. 광호 어디 갔습니까? Dan di sana mereka juga melihat keberadaan Yonggu yang terlihat frustasi setelah dibebas tugaskan. Yonggu yang sedang mabuk berat seketika membuat onar kembali dengan menghajar para pengunjung restoran tersebut. Di tengah-tengah kekacauan, seketika saja Hok datang dan langsung memukuli kaki Yong sampai terluka parah. Lalu Hok pergi melarikan diri sembari menghindari kejaran Pak bersama Taeyeon. 좀 전에 있었던 일은 없었던 걸로 하자. 어? Setelah berhasil menghentikannya, lalu Pak langsung bertanya tentang wajah si pembunuh yang telah dilihat Hok pada malam itu, sambil memperlihatkan foto Bak Yong ke hadapannya. 잘 좀 봐. 정신 차려 임마. 똑바로 봐, 이 새끼야. Namun belum sempat Hok menjawab pertanyaan itu, seketika saja sang ayah yang mengira kalau Hok akan ditangkap kembali langsung mengacaukan interogasi tersebut. Karena panik, Hok pun langsung melarikan diri dan tidak diduga ia malah berakhir tewas di lintasan kereta api. Singkat cerita, karena belum adanya bukti kuat untuk menahan Bak Yong, para polisi pun akhirnya membebaskannya. Tidak berapa lama, para detektif kembali menemukan bukti baru dengan ditemukannya bekas sperma si pelaku yang terdapat di tubuh si korban. Namun karena di tahun itu negara Korea belum memiliki teknologi canggih, sampel sperma pun terpaksa harus dikirim terlebih dahulu ke Amerika untuk mengetahui hasilnya. Di sisi lain, Taeyeon yang masih menyimpan rasa curiga kepada Yong lalu terus membuntutinya kemanapun dia pergi. Namun saat ingin mengikuti Yong, tiba-tiba saja mobil yang dia bawa mogok di pertengahan jalan dan alhasil Bak Yong pun berhasil lolos dari pantauan. 그 새끼로 치다 내가 조사받다 나간 놈이 설마 엉뚱한 짓 하겠나? Pada suatu malam, si pembunuh berantai pun kembali melakukan aksinya dengan bersiap-siap menghabisi korban yang terlihat berjalan sendirian. Dan benar saja, pada pagi harinya mayat dari wanita malang itu akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Melihat kejadian tersebut, Taeyeon yang semakin emosi dan juga meyakini kalau Bak Yong lah pelaku pembunuhan itu, kemudian bergegas mencari keberadaan Yong dan tanpa basa-basi langsung menghajarnya habis-habisan. 전부 말하는 말이야, 이 새끼야! 말해. 진짜 기억서 죽인다고. Namun di saat Taeyeon ingin menghabisinya di tempat, seketika Pak pun datang dengan membawa berkas hasil tes sperma dari Amerika. Tapi ketika Taeyeon membaca hasil tes sampel tersebut, sayangnya itu dinyatakan negatif dan tidak sinkron dengan DNA Bak Yong. Sampai pada tahun tersebut pun, identitas dari si pembunuh berantai masih belum dapat terpecahkan. Singkatnya, tepat pada tahun 2003, yang dimana sekarang detektif Park sudah menjadi seorang sales, kemudian sedikit mengenang masa lalunya saat menjadi detektif dengan mendatangi lokasi TKP dari pembunuhan pertama. Dan setibanya Park di sini, seketika saja seorang gadis kecil menyapa Park, 되게 신기하다. 그냥 좀 봤다. lalu mengatakan kalau beberapa waktu lalu ada seseorang yang mengunjungi gorong-gorong itu sambil melakukan sesuatu di tempat tersebut. 왜 여기 들여다보냐고. 아저씨한테도 물어봤었거든요. 여기서 자기가 했던 일이 생각나서. Ketika Park menanyakan tentang orang yang dimaksud, si gadis kecil pun mengatakan kalau pria itu memiliki wajah yang sangat polos alias culun. Dan dapat disimpulkan kalau orang yang dimaksud gadis kecil itu tidak lain adalah si pembunuh berantai.
Nah Wak, buat kalian nih yang masih penasaran tentang siapa pembunuh berantai tersebut, di sini saya akan berbagi informasi sedikit. Kalau pada tahun 2019, para polisi telah berhasil mengungkap siapa dalang dari pembunuhan berantai di kota Hwaseong itu. Dia adalah seorang pria yang sekarang sudah berusia 60 tahun bernama Ai Chun-si. Setelah diinterogasi sebanyak 9 kali, akhirnya Ai Chun-si mengaku telah melakukan pembunuhan sebanyak 15 kali, termasuk pembunuhan berantai di kota Hwaseong antara tahun 1986 sampai 1991. Ia juga mengklaim telah melakukan 30 kali pemerkosaan kepada para wanita-wanita di Korea Selatan sana. Kini Ai Chun-si telah mendekam di penjara dengan dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pemerintah Korea. Oke Wak, sekian dulu alur cerita film kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka, jangan lupa untuk like-nya, serta subscribe dan juga nyalain notifikasinya ya. Karena kedepannya bakal banyak lagi alur cerita film menarik buat kita bahas. So, saya Eril pamit dulu Wak. Bye-bye.